Dan ini yang bahaya nih, kerjasama antara santri dan wali santri yang padahal itu sudah jadi kesepakatan bersama bahasanya kalau santri tidak boleh bawa HP biar fokus belajarnya, biar sungguh-sungguh. Dia tahu sendiri kalau anak-anak bawa HP sekarang ya nggak kontrol ya. Coba nih lihat captionnya nih, Masya Allah luar biasa ini. Captionnya apa coba baca nih, Allah Akbar. Santri ketahuan bawa HP ternyata malah disupport sama orang tuanya, bahkan orang tuanya sering ngechat anaknya, awas hati-hati kalau pegang HP, jangan sampai ketahuan pengurus pondok ya nak. Masya Allah luar biasa. Ini yang seharusnya orang tuanya ini mendukung biar santri anaknya fokus tawajuh belajar, ini boleh kerjasama yang Masya Allah. Jadi mohon Bapak Ibu yang di rumah kerjasamanya, biarkanlah anak-anak fokus dalam belajar. Nanti kalau mau minjem HP pun diizinkan, biasanya seminggu sekali atau sebulan sekali untuk hubungi orang tua untuk keperluan dan sebagainya ya. Insya Allah saling kerjasama dalam kebaikan. Orang-orang hebat nih, para pengurus pesantren, pengurus santri, gimana hebatnya ketika mereka salah dicaci, dihujat, Masya Allah, padahal pekerjaan mereka yang ngurusi anak-anaknya nih, anak didiknya dari bangun tidur hingga tidur kembali, bagaimana makannya, mandinya dan sebagainya. Tapi kalau mereka lurus-lurus artinya benar semuanya, kayak nggak dianggap Pak. Namanya manusia jelas punya kesalahan ya, dimaklumi. Selagi kesalahan itu memang bisa ditoleransi, tapi kalau kebenarannya hargai mereka sudah berjuang sehingga mereka lebih semangat untuk mendidik anak-anak kita di pondok pesantren ya. Saling kerjasama santri, orang tua dan pengurus insya Allah akan menimbulkan rahmat Allah, mendatangkan rahmat Allah. Santri yang hebat-hebat nanti akan terlahir dari pondok tersebut insya Allah. Gue lihat nih ketika santri kebelet PAB di pondok ngantri di sana, ternyata diambil orang. Ini ada yang buka nih pintu WC-nya. Ya sudah seneng nih. Mau plong kayaknya nih. Tapi apa yang terjadi nih, lihat ternyata airnya sedikit, nggak ada gayungnya lagi. Aduh astagfirullah, sesek dadaku, nggak ada gayungnya, santrinya sedikit, santrinya airnya sedikit, lari kabur. Aduh sedih karena udah kebelet sekali ya kawannya nih bawa gayung. Ngasih kayak ini loh gayungnya, Masya Allah. Ternyata dibawa ke WC karena udah berak di celana. Masya Allah, ini ujiannya di pondok memang kayak gitu. Kadang-kadang santrinya banyak, WC-nya yang tersedia belum mencukupi ya, makanya nih ya perlulah kerjasama dengan santri dan juga wali santri dan juga pengurus. Artinya kalau WC-nya kurang ya ayo bareng-bareng iuran untuk buat WC lagi seperti, dan ujian santri insya Allah ya. Semangat adik-adikku sekalian. Lihat nih santri lagi nangis nih. Lagi ini yakin hanya dialami oleh santri nih. Jadi titik terberat seorang santri adalah ketika ingat lelahnya orang tua yang belum bisa dia banggakan. Masya Allah luar biasa. Jadi kadang ingat ternyata begininya lelah ya, ketika mungkin di rumah biasa dicucikan, orang tua di pondok ini sudah mandiri. Oh iya ternyata lelah juga. Bagaimana orang tua mencucikan dulu ketika kecil sampai besar gini, kemudian ketika mungkin makan ada giliran dia masak, ternyata capek juga ini orang tua masak di rumah, bangun sebelum subuh untuk masak. Begitu juga ini santri ketika dapat giliran masak di pondok, luar biasa. Jadi insya Allah ini hanya bisa dirasakan oleh orang pondok pesantren. Jadi di samping dia belajar ilmu agama, ada juga pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak didapatkan ketika belajar, tapi ketika praktek mengabdi di pondok pesantren. Masya Allah biasa. Kita lihat Masya Allah kayak santri vs hafalannya ketika nongkrong. Ini santri Jumia yang baru, santri yang baru hafal Jumia kayaknya kayak gitu tadi ya. Kalau ini santri yang santri yang sudah hafal semua ilmu alat dan hafal kitab-kitab besar. Kayaknya pakai sorban dicium-cium juga. Kemudian ini ada lagi santri santri yang sudah hafal 12 fan ilmu agama, apalagi kayaknya sayangnya rambutnya gondrong, sarungnya undin, Masya Allah. Karena ini konten saya sebenarnya nggak kayak gini semuanya lah, mungkin ada yang seperti ini 1-2 orang lah, tapi yang nggak seperti itu. Biasanya orang semakin
ilmunya semakin bertambah, maka dia kayaknya pun semakin tawadhu. Nggak seperti ini juga kali. Tawadhu yang nggak seperti harus gondrong. Nah, ini hanya kodan saja. Jadi semakin ilmu bertambah, semakin tawadhu, semakin merendah, insyaallah ya. Tipe santri ketika dipanggil ustadznya. Santri baru mau tidak dipanggil ustadz nih, cium tangan, kemudian dengarkan apa yang dikatakan ustadznya dengan perhatian ini, masya Allah. Santri 1 tahun mondok, cium tangan, dengar nasihat, nunduk, ambil nunduk apa yang diarahkan ustadznya. Nah kan, masya Allah ya. Beda tadi nggak nunjuk, berdiri, nggak nunduk. Kali ini menunduk nih, mundur juga nih ke perginya, tadi balik. Kalau santri lama yang sudah ngaji ta'lim muta'alim ini dipanggil Ustaz, ini apa lihat nih, nunduk dari awal, cium tangan bolak balik, kemudian nunduk juga ketika dikasih tahu sama ustadznya. Masya Allah ya, ikuti arahannya dengan baik, mendengarkan dengan seksama, kemudian baliknya pun dengan nunduk mundur juga. Masya Allah, luar biasa ya. Kita lihat nih mode bersih alam dan bersih dosa ini, masya Allah, luar biasa nih mbak-mbak santri, bersihin dosa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau mode bersihin alam ya dengan pakaian untuk kebersihan piket, insyaallah. Ini santri ya, jadi tetap ada kebersihan piket untuk bersih-bersih pondok sekitarnya, dan juga ada rutinitas untuk bersihin atau rutinitas untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.